Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok 7 mata kuliah manajemen kewanitaan. Kami ke bagian tema pola prosedur penyelenggaraan administrasi penerimaan perkara tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sini kami memenuhi sebagai tugas UAS. Baik, di sini yang akan menjelaskan dari tema tersebut saudara kami Muhammad Zainul. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja ke tingkat pertama, yakni pertama, pihak yang dapat mengajukan perkara di sini adalah WNI yang beragama Islam atau salah satunya adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua, perkara yang dapat diajukan adalah perkara yang sifatnya itu syariah. Kemudian yang ketiga, mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis atau kalau tidak bisa menulis ya bisa dengan secara lisan seperti itu. Kemudian yang keempat, persyaratan mengajukan permohonan atau gugatan adalah dengan mencantumkan identitas dengan lengkap. Yang kelima, permohonan dan gugatan diproses setelah pihak berperkara membayar uang panjar, yakni uang biaya perkara. Kemudian yang keenam, surat permohonan atau gugatan diserahkan. Selanjutnya yang ketiga, pemegang kas yakni kasir menyerahkan berkas perkara kepada pemohon atau penggugat dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Yang ke-14, pemegang kas yakni kasir membukukan cap tanda lunas dan memberi nomor pada SKUM. Selanjutnya, pemegang kas yakni kasir menyerahkan berkas perkara kepada pemohon atau penggugat agar didaftarkan kepada petugas pelayanan pendaftaran. Kemudian selanjutnya yang poin ke-16, yakni petugas pelayanan pendaftaran mencatat perkara tersebut dalam buku register induk permohonan atau gugatan sesuai dengan nomor perkaranya yang tercantum pada SKUM. Poin 17, petugas pelayanan pendaftaran menyerahkan satu rangkap surat permohonan atau gugatan yang telah terdaftar berikut SKUM berwarna putih kepada pemohon atau penggugat. Selanjutnya, biaya yang harus dibayar untuk mendaftarkan perkara di tingkat pertama adalah bervarian, yakni yang pertama mulai dari 30.000 biaya pendaftaran proses 50.000, permohonan volunteer 30.000 dan sebagainya. Kemudian di tingkat pertama selanjutnya adalah poin 19, yakni orang yang tidak mempunyai biaya atau tidak mampu di sini bisa mengajukan ke pengadilan dengan membawa surat keterangan miskin atau tidak mampu atau surat keterangan lainnya yang menunjukkan tidak mampu unsur itu. Yang poin 20, setelah perkara didaftarkan maka pihak akan dipanggil untuk mengikuti persidangan sampai dengan perkara itu diputus. 21, setelah permohonan atau gugatan diputus maka selanjutnya adalah para pihak dapat mengambil putusan dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan tersebut diucapkan. Selanjutnya, dalam perkara cerai gugat, akta cerai dapat diambil setelah putusan berperkara berkekuatan hukum tetap. Sedangkan di perkara cerai talak, maka akta cerai dapat diambil jikalau telah ikrar talak telah diucapkan. Yang keempat, yakni untuk mengambil akta cerai dikenakan biaya BNBP sebesar Rp10.000. Selanjutnya, 25, setelah mengambil putusan dan akta cerai proses perkara selesai dan apabila setelah mengambil putusan dan akta cerai maka proses perkara selesai dan apabila ada sisa biaya maka pemohon atau penggugat dapat mengambil ke bagian kasir. Selanjutnya di tingkat banding. Yang pertama, pihak yang tidak puas terhadap putusan di tingkat pertama tadi, maka orang tersebut dapat mengajukan ke banding kepada pengadilan tinggi agama. Nah, selanjutnya permohonan banding didaftarkan kepada petugas meja 1 pengadilan agama yang memutuskan perkara. Yang poin ketiga,
permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau ya sama seperti sebelumnya. Kalau udah bisa menulis ya bisa secara lisan kepada pengadilan agama. Paling dengan tenggang waktu yakni 14 hari. Terhitung sejak mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan diucapkan. Kemudian selanjutnya pemohon banding membayar biaya perkara banding sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang 20 nomor 20 tahun 1947 atau pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. Poin kelima, permohonan banding tersebut selambat-lambatnya, ini perlu diingat, selambat-lambatnya permohonan banding itu adalah 7 hari kerja harus telah diberikan kepada pihak lawan. Jadi tidak boleh lebih dari 7 hari. Kemudian poin ke-6, pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding di sini juga dapat mengajukan kontra terhadap pemohon banding tadi. Gitu. Kemudian poin ke-7, selambat-lambatnya 14 hari. Jadi permohonan tadinya selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan. Panitera memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara di kantor pengadilan agama. Selanjutnya di tingkat banding yang poin 8, dalam waktu 1 bulan sejak diterima perkara banding, pengadilan agama mengirimkan berkas perkara banding kepada pengadilan agama tinggi. Jadi prosesnya itu kita kalau mau mengajukan perkara ke tingkat pengadilan agama dulu, kemudian pengadilan agama ke pengadilan tinggi agama seperti itu. Selanjutnya poin 9, apabila perkara banding tersebut telah diputus oleh pengadilan tinggi agama, maka salinan putusan banding tersebut dikirim dari pengadilan tinggi agama ke pengadilan agama untuk kemudian diberikan ke pihak berperkara. Yang 10, pengadilan agama menyampaikan salinan putusan kepada pihak. Selanjutnya tingkat banding. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum, maka apabila cerai talak, itu ketua majelis membuat penetapan hari sidang, menyaksikan ikrar talak dan memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil pemohon atau termohon guna untuk mengucapkan ikrar. Setelah mengucapkan ikrar tersebut, maka wanita menertibkan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 hari tadi. Kemudian kalau perkara cerai gugat, maka panitera memberikan dan menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 hari sama ya. Selanjutnya poin ke-12, berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register oleh pengadilan agama tinggi. Pengadilan tinggi agama. Selanjutnya, ketua pengadilan tinggi agama membuat penetapan majelis hakim yang kemudian oleh pengadilan tinggi agama selanjutnya akan menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis. Selanjutnya panitera pengganti tersebut menyerahkan berkas kepada ketua majelis. Yang poin 16 yakni majelis hakim tinggi memutuskan perkara banding. Yang selanjutnya salinan tersebut akan dikirim kepada dua belah pihak yang berperkara itu. Selanjutnya tingkat kasasi yang ketiga, yakni pemohon kasasi atau wakilnya ini di tingkat kasasi ini harus datang menghadap ke pengadilan agama sendiri. Kemudian selanjutnya panitera pengadilan agama memberitahukan dan menyampaikan memori kasasi kepada pihak lawan. Yang ketiga, panitera pengadilan agama mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung menyampaikan salinan sama seperti tadi, menyampaikan salinan putusan tersebut kepada para pihak melalui pengadilan agama sama ya. Setelah putusan memperoleh selanjutnya bila perkara cerai talak, maka ketentunya adalah pengadilan menentukan hari sidang, menyaksikan ikrar talak dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara tadi.
untuk melepaskan ikrar itu. Dan bila perkara cerai gugat, maka panitera memberikan akta cerai sebagai bukti perceraian. Yang terakhir adalah perkara PK. Di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama, pemohon PK atau peninjauan kembali atau wakilnya seperti tadi, yakni datang ke menghadap Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya, panitera membuat akta PK serta memasukkan ke dalam buku register. Yang ketiga, panitera Pengadilan Agama memberitahukan dan menyampaikan memori PK kepada pihak lawan. Keempat, panitera Pengadilan Agama mengirim berkas perkara kepada perkara APK kepada Mahkamah Agung. Yang kelima, Mahkamah Agung kemudian menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak kepada para pihak melalui Pengadilan Agama tadi. Yang keenam, setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum, maka proses penyelesaian perkara sebagaimana yang ada di tingkat kasasi. Jadi, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya itu dari kami yang bisa kami jelaskan dan yang kami utarakan. Mungkin hanya itu dari kami, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.